Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, oh, hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, oh, sampai akhir hayatku. Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini mari kita merenungkan satu ayat dari kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Kitab 1 Tawarikh 13 ayat yang ke-14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Kisah ini bermula dari ketakutan Raja Daud setelah kematian Uzza yang menyentuh tabut Allah dengan sembarangan. Daud merasa tidak layak dan takut membawa tabut itu ke Yerusalem.
Akhirnya tabut itu dititipkan di rumah seorang pria yang bernama Obed-Edom. Menariknya, apa yang menjadi ketakutan bagi Daud, justru itu menjadi sumber berkat yang luar biasa bagi keluarga Obed-Edom. Kita lihat ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa dengarkan, kita bisa pelajari dari peristiwa ini. Yang pertama, berkat adalah dampak dari kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Tabut Allah itu bukanlah sebuah jimat keberuntungan, melainkan sebuah simbol kehadiran Allah, hadirat Allah hadir di tengah keluarga kita. Obed-Edom tidak diberkati karena ia memiliki sebuah kotak emas, tetapi karena ia memberikan ruang bagi Tuhan untuk tinggal di dalam rumahnya. Seringkali kita mengejar berkatnya, tapi lupa mengejar akan pribadinya. Saat ini, marilah kita fokus membangun mezbah doa di tengah keluarga kita dan penyembahan yang benar bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang lain. Maka saya percaya berkat yang Tuhan janjikan itu akan senantiasa mengikuti kehidupan kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari, sikap hati itu menentukan hasil. Sebelumnya tabut Allah itu berada di rumah Abinadab selama 20 tahun. Namun tidak ada catatan khusus tentang berkat yang luar biasa di keluarga Abinadab ini. Tapi mengapa di rumah keluarga Obed-Edom yang hanya butuh 3 bulan, tapi kita bisa melihat berkat Tuhan begitu luar biasa di tengah-tengah keluarga Obed-Edom? Perbedaannya adalah pada sikap hati. Obed-Edom menerima tabut itu dengan penuh hormat, ketaatan, dan rasa takut akan Tuhan. Ketaatan ini mendatangkan berkat yang luar biasa bagi keluarga Obed-Edom. Nah, kedekatan kita dengan gereja atau pelayanan tidak menjamin kita diberkati jika hati kita tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang memperlakukan firman-Nya dengan rasa hormat. Yang terakhir, berkat yang menyeluruh atau yang holistik menyertai kehidupan kita. Ayat ini mencatat Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Berkat Tuhan tidak hanya soal uang saja. Ya, Alkitab mencatat Obed-Edom kemudian dianugerahi 8 orang anak laki-laki yang semuanya menjadi pemimpin-pemimpin yang cakap dan setia di dalam melayani di Bait Allah. Berkat Tuhan itu lengkap, mencakup ekonomi, kesehatan, keharmonisan suami istri, hingga masa depan anak-anak cucu kita. Jadi jangan puas hanya dengan berkat materi saja. Mintalah kepada Tuhan berkat rohani bagi seluruh keturunan kita. Kehadiran Tuhan di rumah keluarga Obed-Edom mengubah suasana ketakutan menjadi suatu kelimpahan. Jika hari ini keluargamu terasa gersang atau penuh dengan ketakutan, undanglah tabut Tuhan atau hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Maka kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan itu turun menyertai seisi keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau Tuhan hidup seperti keluarga Obed-Edom yang takut akan Tuhan, yang hidup setia kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada berkat yang Tuhan turunkan di tengah-tengah keluarga kehidupan kami senantiasa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. 1 Tawarikh 13. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan, Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata,
bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sihor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat, untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uzza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah, karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya.